Ya, mahasiswa melakukan beberapa proses, antara lain proses pembelajaran. Setelah selesai mengikuti proses pembelajaran, nantinya di akhir mereka akan mengikuti kegiatan yang disebut dengan UKOM. Uji kompetensi. Ya, Halo Sobat Mutiara, apa kabarnya semua? Kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya, Edo Van Houten Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu dosen dan juga kaprodi yang ada di USM Indonesia. Saat ini saya bersama Ibu Flora Sijabat, Kepala Program Studi dari Program Studi D3 Keperawatan, Ibu ya. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? ya, nama saya Flora Sijabat. Saya saat ini sebagai Ketua Program Studi di Prodi D3 Keperawatan. Prodi D3 Keperawatan. Nah, kita akan ngulik-ngulik sedikit, Bu. Ini terkait program studi D3 Keperawatan. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, program studi D3 Keperawatan ini seperti apa sih sistem perkuliahannya? Sistem perkuliahan di Prodi D3 Keperawatan itu dengan melakukan berbagai hal, antara lain adalah proses pembelajaran di kelas, proses pembelajaran di laboratorium, dan juga praktek klinik di berbagai lokasi seperti di beberapa rumah sakit, kemudian di panti jompo dan di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Nah, kalau misalnya mahasiswa nih praktek di rumah sakit, ini kalau boleh tahu prakteknya di rumah sakit mana nih, Bu? Adakah yang kerjasama dengan Sari Mutiara kah atau gimana? Ya, mahasiswa kita berpraktek di Rumah Sakit Sari Mutiara, kemudian berpraktek juga di Rumah Sakit Jiwa Profesor Ildrem, kemudian praktek di Rumah Sakit Haji Adam Malik, berpraktek juga di Rumah Sakit USU. Oke, artinya banyak rumah sakit, Ibu ya, dan juga ada fasilitas di Rumah Sakit Sari Mutiara secara langsung ya, Bu ya. Ya. Nah, ketika mahasiswa menjalani program magang nih, pembekalan seperti apa yang diberikan oleh Prodi D3 Keperawatan ini? Ya, sebelum mahasiswa ke lahan praktek untuk magang, mahasiswa diberikan pembekalan terkait dengan hal-hal apa yang harus mereka lakukan di dalam proses magang. Juga harus mengikuti beberapa peraturan-peraturan yang memang harus mereka patuhi selama melakukan praktek magang. Oke, artinya dibekali dari mulai kampus dulu nih, Bu ya, gimana nanti supaya mereka berpraktek di lapangan ya, Bu ya. Ya. Nah, untuk mungkin Sobat Mutiara di rumah yang sudah terpikir nih setelah tamat SMA pengen masuk di keperawatan, apakah hanya dari SMA saja Bu yang bisa masuk untuk di keperawatan ini? Ya, untuk boleh masuk di Prodi D3 Keperawatan itu bisa berasal dari SMA, kemudian berasal dari SMK Kesehatan, SMK Kesehatan. ya, dan juga dari Sekolah Pendidikan Kesehatan yang dulunya dikenal dari SPK. SPK. Nah, oke. Di Prodi D3 Keperawatan ini ada kegiatan kemahasiswaan yang seperti apa sih, Bu? Apakah hanya di rumpun keperawatan atau ada yang lain? Untuk kegiatan kemahasiswaan, umumnya mahasiswa mengikuti beberapa perlombaan, baik di tingkat kampus atau yang disebut dengan lokal, kemudian beberapa kegiatan di tingkat regional, juga kegiatan di tingkat nasional dan internasional. Antara lain yaitu perlombaan mengikuti kegiatan beberapa saat yang lalu adalah kegiatan debat hukum. Debat hukum, ya. oke. Saya rasa kalau saya tidak lupa topiknya adalah Saring sebelum sharing. Ya. Saya rasa itu suatu momen yang baik, ya. Kemudian beberapa kegiatan lain adalah di tingkat regional, ada mengikuti perlombaan waktu itu adalah kegiatan modern dance. Kemudian di tingkat nasional, mahasiswa kita juga mengikuti kegiatan lomba untuk video kreatif, ya. Kemudian juga mahasiswa kita mengikuti kegiatan di tingkat internasional, antara lain adalah kegiatan student exchange. Ketika itu kita lakukan di Laos dan kita mendapat beberapa prestasi
baik akademik maupun non akademik. Oke, berarti prodi D3 Keperawatan ini memfasilitasi mahasiswanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar dari rumpun keperawatan ya, Bu, bahkan sampai ikut lomba debat, kemudian juga student exchange keluar nih, Bu ya. Oke. Tadi Ibu menyinggung soal magang untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa keperawatan sendiri, magangnya itu di semester berapa sih, Bu? Magang di prodi D3 Keperawatan itu kita lakukan di semester 5. Di semester 5. Nah, setelah dari semester 5 ini apa yang mereka lakukan, Bu, untuk di semester 6-nya? Setelah mereka magang, mereka akan mengikuti semester 6. Di semester 6 itu mereka ada kegiatan penulisan karya tulis ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dari pengalaman Ibu nih sebagai dosen di prodi D3 Keperawatan, pembekalan seperti apa yang Ibu berikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program-program di luar dari rumpun keperawatan? Kayak tadi Ibu bilang kan ikut lomba debat. Nah, ini Ibu pilih ke orangnya atau Ibu udah lihat nih awalnya, oh dia kayaknya mampu nih untuk melakukan kegiatan ini, kayak tadi tarik kreasi juga, itu orang-orang yang dipilih kah atau bagaimana, Bu? Sebelum mengikuti perlombaan, biasanya mahasiswa kita informasikan lomba apa yang harus mereka ikuti. Setelah kita informasikan, lalu kita akan memperoleh siapa saja mahasiswa yang akan mengikuti lomba tersebut. Salah satu contoh ada kegiatan lomba pidato dalam bahasa Inggris. Oke. Untuk ini kita memanggil mahasiswa yang bisa berbahasa Inggris. Selanjutnya kita pandu mahasiswa tersebut mulai dari melihat pidato yang mereka buat, kemudian mempraktekkan bagaimana membaca yang baik dan benar, lalu sampai dengan memvideokan ketika anak tersebut membacakan videonya. Jika ada kalimat-kalimat atau intonasi yang tidak tepat, maka kita akan ajarkan kembali bagaimana membaca dengan baik dan benar. Oke, artinya tetap dipandu dari program studi ini, Bu Ya. ya. Nah, tadi juga saya mau tanyakan terkait ini, Bu. Setelah tamat dari D3 Keperawatan ini, atau kalau mau tamat dari D3 Keperawatan ini, apa yang harus dilalui mahasiswa nih, Bu, untuk mendapat gelar AMD ya, Bu ya, keperawatan ya. Nah, apa yang harus dilalui mereka nih, Bu? Ya, mahasiswa melakukan beberapa proses, antara lain proses pembelajaran. Setelah selesai mengikuti proses pembelajaran, nantinya di akhir mereka akan mengikuti kegiatan yang disebut dengan UKOM, Uji kompetensi. ya, atau yang dikenal dengan uji kompetensi, di mana uji kompetensi pada saat ini adalah exit exam. Mahasiswa dinyatakan boleh lulus dengan kriteria lulus dari UKOM, kemudian baru kita luluskan dari kampus atau berhak mengikuti wisuda. Oke, artinya harus lulus hukum dulu nih baru bisa diwisudakan gitu, Bu. Ya, Nah, benar. saya mau bergeser sedikit nih ke pengalaman Ibu nih. Sebelum Ibu menjadi dosen, boleh ceritakan sedikit, Bu, ketika Ibu pertama kali memilih untuk kuliah di jurusan keperawatan, Bu? Ya, ini sebenarnya berawal dari kisah keluarga saya. Oke. Yang pada awalnya suatu waktu ibu saya jatuh sakit. Pada waktu itu ibu saya sakit, ada luka di kakinya. Untuk itu harus berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan obat-obatan ataupun perawatan terkait dengan luka. Dalam proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Selama proses saya melihat bahwa penting sekali bagi saya untuk bisa merawat luka yang diderita oleh ibu saya. Selain itu juga mungkin diawali dari kasus sakit penyakit yang diderita oleh keluarga. Otomatis saya berpikir bahwa penting sekali menjadi seorang petugas kesehatan. Kemudian saya berpikir bahwa penting sekali bahwa saya boleh mengambil bagian menjadi seorang perawat, karena ketika sakit saya lihat selalu ada tindakan untuk disuntik, ya. Saya berpikir kenapa tidak kalau saya harus sekolah di dunia keperawatan. Akhirnya saya sekolah, ya.
Dalam proses sekolah saya sungguh-sungguh untuk belajar sebaik mungkin. Saya kuliah di Sari Mutiara dan saya adalah angkatan kelima yang selesai pada tahun 1999. Oke. Selanjutnya ketika itu memang saya berpikir bahwa saya harus bekerja. Satu hari setelah tamat, saya diminta untuk bekerja di Rumah Sakit Sari Mutiara. Dalam proses bekerja, saya sungguh sangat senang. Ada banyak ilmu yang boleh saya boleh terapkan selama bekerja. Kemudian saya juga melanjutkan pendidikan pada tahun 2004, tepatnya di Stikes Mutiara Indonesia. Stikes Mutiara Indonesia. Iya, pada saat itu kita adalah angkatan pertama lulusan dari Sari Mutiara. Oke, berarti Bu Flora ini sebenarnya dapat disimpulkan orang lama nih di Sari Mutiara. Nah, setelah tadi Ibu bercerita tamat, kemudian langsung kerja di rumah sakit, ini sambil langsung lanjut kuliah S1. Nah, gimana ceritanya Ibu bisa menjadi seorang dosen di Universitas Sari Mutiara ini, Bu? Dan bahkan sampai menjadi kaprodi sampai saat ini. Ya, waktu itu saya bekerja di Rumah Sakit Sari Mutiara. Diawali dari sebagai perawat pelaksana, tepatnya di kamar bedah. 3 tahun kemudian saya diangkat menjadi kepala kamar bedah. Selama bekerja di kamar bedah, saya rasa ini sebuah pengalaman yang menarik sekali bagi saya. Beberapa tahun kemudian, barangkali pimpinan melihat bahwa kinerja saya cukup baik. Kemudian saya diangkat menjadi kepala bidang keperawatan. Saya bekerja lebih kurang 3 tahun sebagai kepala bidang keperawatan. Oleh Ibu Sitanggang, yang sama-sama kita ketahui adalah pemilik Universitas Sari Mutiara Indonesia, melihat kinerja yang saya lakukan selama di rumah sakit. Beliau sangat senang dan waktu itu beliau panggil saya untuk saya boleh lanjut studi, dan saya diminta beliau untuk juga bisa pindah ke kampus karena pada saat itu memang kita membutuhkan dosen. Sedang dibutuhkan. Iya. Kemudian berproses dalam pengajaran. Beberapa waktu kemudian saya dengan teman-teman merasa berpikir bahwa kita harus upgrade pendidikan. Tidaklah cukup hanya S1 saja. Kalau yang diajari S1, dosennya S1, tentunya kan ada istilah jeruk makan jeruk. Untuk itu kita berpikir bahwa penting sekali melakukan studi lanjut. Saya dengan teman-teman waktu itu mencoba untuk belajar dan mengimprove Inggris. Kami les bahasa Inggris. Beberapa bulan kemudian ternyata ada pengumuman untuk boleh mengikuti studi lanjut. Saya mencoba untuk mengikuti, kemudian saya berangkat ke Jakarta. Pada saat itu memang di bawah naungan AIPNI. Ya. Kemudian di sana kita pada saat itu adalah mengikuti wawancara langsung yang diadakan oleh kampus dari Thailand. Beberapa hari kemudian setelah wawancara diumumkanlah yang berhak ataupun lulus untuk studi lanjut. Kemudian kita berpikir bahwa penting sekali ada dana untuk studi lanjut ini. Selanjutnya Dikti mengeluarkan pengumuman beberapa minggu kemudian. Lalu dengan pengumuman yang ada kita coba untuk mengikuti. Di situ juga kita dipanggil wawancara dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian setelah kita wawancara, semua wawancaranya adalah terkait dengan bagaimana studi lanjut. Nah, kemudian dapat pengumuman bahwa pada saat itu saya berhak untuk lulus dan memperoleh beasiswa. Berarti Ibu beasiswa sekolah di Thailand nih Bu ya? Iya. Nah, ini juga tentunya diharapkan agar memotivasi nih Sobat Mutiara untuk lanjut
perkuliahan, mungkin ada yang sudah mau selesai biar bisa lanjut S2. Nah, gimana cara Ibu beradaptasi nih dengan lingkungan baru di, apalagi ini kan negara lain di Thailand. Bisa cerita sedikit pengalaman Ibu selama di sana, Bu? Ya, selama melakukan perkuliahan di Thailand, pada awalnya memang bingung. Ada juga perasaan takut dan cemas. Oleh karena memang ini pertama sekali saya studi lanjut di negara orang. Akan tetapi semuanya adalah sebuah proses yang memang harus dilalui oleh setiap orang. Pada intinya adalah tujuan kita ke sebuah tempat itu adalah untuk belajar ataupun studi lanjut. Itu. Yang kedua, memang ketika berproses kita dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Ya. Keseharian memang dengan bahasa Thailand kalau kita bertemu dengan masyarakatnya. Di kampus selain kami berbahasa Inggris, oleh dosen kami juga dikasih kesempatan untuk belajar bahasa Thailand. Sehingga ketika bertemu dengan masyarakat, meskipun tidak banyak, kami bisa Memahami. berkomunikasi. Oke. Yang paling dikhawatirkan awalnya adalah bagaimana kami bisa beradaptasi dengan masyarakat di tempat ataupun di Thailand tersebut, ya. Nah, pada waktu itu memang kita harus berani mencoba. Salah satu contoh adalah untuk makanan, karena makanan kita dengan Indonesia dengan Thailand kan ada sedikit perbedaan. Mungkin dalam hal rasa, ya, kadangkala kita menemukan rasa yang terlalu asam. Saya pribadi mengatakan saya harus mencoba, sehingga dengan saya mencoba saya akan menemukan rasa yang pas bagi saya. Memang awalnya akan merasa kok gini rasanya, dan ngerasa barangkali sayang sekali uang saya banyak terbuang seperti itu. Tetapi pada akhirnya saya menemukan makanan favorit saya ketika saya melanjutkan studi di sana. Proses adaptasi memang membutuhkan waktu. Itu sudah saya lalui. Tetapi pesan saya adalah jangan takut mencoba untuk memperoleh sesuatu yang terbaik. Oke. Itu. Bagi teman-teman saya yang muslim barangkali yang agak sulit, ya. Mereka harus mencari tempat-tempat yang ada logo halal. Dan kalau mereka ragu, mereka tetap mempertanyakan apakah makanan ini halal atau tidak, ya. Untuk itu juga memang butuh proses. Tetapi lambat laun semuanya menjadi lebih baik dan lebih terang apa yang kita harapkan. Oke. Itu dia tadi pengalaman luar biasa dari Bu Flora, luar biasa pengalaman dari mulai awal kuliah, motivasi karena ibunya yang sakit, kemudian termotivasi untuk menjadi seorang perawat, bekerja, bahkan setelah bekerja pun tidak berhenti sampai di S1, Bu, ya, melanjut ke S2 dan sekarang bisa menjadi Kaprodi nih di Universitas Sari Mutiara. Nah, terakhir, Bu, untuk mahasiswa yang mungkin saat ini berada di semester akhir, karena ini sudah memasuki perkuliahan semester genap. Untuk Sobat Mutiara mungkin yang kalau D3 sedang menyelesaikan namanya KTI, kemudian yang S1 juga lagi menyelesaikan skripsi. Nah, kasih sedikit wejangan, Bu, untuk Sobat Mutiara di rumah yang sudah memasuki semester akhir, terkhusus nih bagi mahasiswa D3 keperawatan yang lagi menyusun untuk KTI-nya. Silakan, Bu. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tugas akhir yang memang harus dilalui atau dilaksanakan oleh mahasiswa kita. Ada beberapa hal yang memang harus mereka pahami dalam proses penyelesaiannya. Diawali dari pembekalan yang kita sebut dengan panduan penulisan karya tulis. Sebelum dimulai, itu dosen akan menjelaskan bagaimana penulisan, kemudian proses apa yang akan mereka lalui di dalam penulisan karya tulis. Kemudian setelah mahasiswa menentukan kasus apa yang mereka akan asuh, kita di sini D3 keperawatan, laporan akhirnya adalah asuhan keperawatan.
Jadi memang ketika mereka praktek, mereka sudah lihat kasus-kasus apa yang umumnya banyak di tempat mereka melakukan asuhan. Nah, setelah mereka mendapatkan data dasar dari tempat mereka akan melakukan asuhan, mereka membuat atau memikirkan apa kira-kira kasus yang akan mereka tulis nantinya. Judul ini didiskusikan kepada ketua program studi. Nah, dengan saya lihat datanya, kira-kira mencukupi kasusnya. Lalu kita putuskan kasus itu untuk boleh diambil oleh mahasiswa. Nah, setelah mereka ditentukan judulnya atau di ACC judulnya, mahasiswa mulai menulis karya tulisnya. Nah, dalam proses ini tidak terlepas dari bimbingan, karena memang sebelum mereka menulis kita sudah menentukan siapa pembimbing mereka. Saya menghimbau bahwa mahasiswa harus konsul ataupun bimbingan kepada pembimbingnya secara kontinu. Dan saya juga menyampaikan bahwa mahasiswa yang bimbingan secara kontinu, semua dosen akan membantu, mensupport untuk penyelesaian karya tulis tersebut. Jangan takut. Silakan bimbingan kepada pembimbing. Semua pembimbing yang ada di Prodi D3 Keperawatan adalah dosen-dosen yang memang bisa mensupport, membantu mahasiswa dalam proses pembimbingan. Nah, ketika mereka datang bimbingan, kita akan siapkan waktu untuk mengkoreksi tulisan-tulisan yang sudah mereka buat. Sepanjang kita membimbing, tentunya kita memberikan saran-saran, apakah dalam hal isi, dalam hal tulisan-tulisan yang mereka buat, dan memang mereka kita berikan waktu untuk kontrak perbaikan. Kira-kira berapa lama kamu bisa menyelesaikan tulisan ini? Berapa lama kamu bisa perbaiki sesuai dengan saran yang pembimbing berikan. Oke, sungguh luar biasa tentunya. Berarti kalau kita lihat mahasiswa tingkat akhir nih yang ada di Prodi D3 Keperawatan memang tetap dibimbing oleh dosen-dosen yang ada di dalam untuk menyelesaikan KTI-nya, Bu, ya tentunya. Nah, Bu, terima kasih sekali sudah memberikan informasi terkait Prodi D3 Keperawatan, kemudian tadi Ibu bercerita juga pengalaman Ibu. Semoga itu semua bisa menjadi motivasi bagi Sobat Mutiara di rumah. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, Ibu. Nah, itu dia Sobat Mutiara, bincang-bincang asik kita dengan Ibu Flora yang merupakan Kaprodi D3 Keperawatan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi Sobat Mutiara semua. Jangan lupa untuk cek link deskripsi di kolom komentar, karena di situ nanti akan ada link pendaftaran, kemudian ada juga link Universitas Sari Mutiara untuk Sobat Mutiara mungkin yang ingin tahu lebih jauh terkait Universitas Sari Mutiara dan secara khusus untuk Prodi D3 Keperawatan. Sampai ketemu di podcast USM Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa.